Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. كيف حالكم؟ Alhamdulillah khair, Ustaz. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم أيها الإخوة، اليوم سيكون آخر يوم وبالتالي آخر حصة لنا في هذه المادة. واليوم سوف نقرأ الصفحة 54 أي في مراتب الصحيح. مراتب الصحيح. مر بنا أن بعض العلماء ذكروا الصح الأسانيد عندهم، يعني قرأنا فيما مضى في الدروس الماضية أن العلماء ذكروا هناك أصح الأسانيد عندهم، فبناء على ذلك وعلى تمكن باقي شروط الصحة، يعني حينما يكون السند يتوفر فيه شروط الصحة يمكن أن يقال إن للحديث الصحيح 3 مراتب، يعني بالنسبة لرجال إسناده. وهذه المراتب هي: الأول فأعلى مراتبه ما كان مرويا بإسناد من أصح الأسانيد، يعني إذا كان هناك حديث رواه ما يعتبره العلماء من أصح الأسانيد فهذا الحديث في أعلى المراتب من مراتب الصحيح. يعني من أصح الأسانيد من؟ مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا يعتبر من أصح الأسانيد في 54 النستا. والثاني دون ذلك رتبة، يعني الرتبة التي تليها ما كان مرويا من طريق رجال هم أدنى من رجال الإسناد الأول. أيوة صحيح. Jadi yang urutan tertib sahihnya itu, sanadnya itu masih di bawah yang tadi. Halaman 54 tadi, Ernesta. Maratibus sahih. Aywa. Ma kana marwiyan min tariq rijalin hum adna min rijalil isnadil awal. Yang pertama tadi siapa? Ma rawahu Malik an Nafi' an Ibni Umar, hadha yu'tabar min asahil asanid. والرتبة التي بعدها ما كان مرويا من رجال هم، يعني هؤلاء الرجال أدنى berarti lebih rendah tingkat kesahihannya, atau rijalnya kethiqahannya masih di bawah yang pertama tadi. Kariwayat man? Kariwayat Hammad bin Salamah an Thabit an Anas, ya. Hammad bin Salamah an Thabit thumma an Anas. ودون ذلك رتبة ما كان من رواية من تحققت فيهم أدنى ما يصدق عليهم وصف الثقة. Jadi ya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang rijal hadis yang tahaqqaqat fihim adna ma yasduqu alaihim wasfu thiqah, yang memenuhi syarat paling rendah dari syarat kethiqahan itu terpenuhi oleh mereka. Kariwayat Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairah. فهناك بعد ذلك تقسيم الحديث الصحيح إلى 7 مراتب بالنسبة للكتب المروي فيها. Kalau tadi بالنسبة لرجال الإسناد, ya, kalau بالنسبة لرجال الإسناد ada 3 tadi. Nah, بالنسبة إلى الكتب المروي فيها ذلك الحديث, berarti kalau dilihat dari kitab-kitab yang meriwayatkan hadis itu, فهناك 7 مراتب. هناك 7 مراتب، وهذه المراتب هي: الأول ما اتفق عليه البخاري ومسلم وهو أعلى المراتب، أي ما نسمعه كثيرا رواه البخاري ومسلم أو متفق عليه. Jadi kalau ada hadis muttafaqun alaih فهذا من أعلى المراتب. Min a'la al-maratib itu udah paling tinggi itu tingkatannya. الثاني من فرد به البخاري، yang ma rawahul Bukhari faqat duna Muslim.
yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Thumma man farada bihi Muslim, lalu yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan tidak diriwayatkan oleh Bukhari, itu yang ketiga. Ya. Warabi' ma kana ala syartihima wa lam yukharrijahu. Hadis-hadis ala syartihima, hadis-hadis yang hadis itu sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, walam yukharrijahu, tapi mereka tidak memasukkan hadis itu ke dalam sahih mereka. Ada ar-rabi', ya. Thumma ma kana ala syartil Bukhari walam yukharrijuhu. Yang kelima, yang sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan oleh Imam Bukhari, tapi Imam Bukhari tidak mencantumkan hadis itu, tidak memasukkan hadis itu ke dalam sahihnya. Al-khamis, wa amma sadis ma kana ala syarti Muslim wa lam yukharrijhu, ya. Yang sudah hadis itu sudah sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh Imam Muslim, wa lam yukharrijhu, tapi beliau tidak memasukkan hadis itu ke dalam sahihnya. Wasabi' ma sahha 'inda ghairihima minal a'immah, ya, hadis-hadis yang sahih menurut imam-imam lain di luar Imam Bukhari dan Muslim. Kaman misluman Ibn Khuzaimah atau Ibn Hibban mimma lam yakun ala syartihima, yang hadis itu dianggap sahih oleh imam yang lain tapi tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Imam Bukhari atau Muslim. Ya, lam yakun ala syartihima atau ala syarti wahidin minhuma. Ya, hada maratib as-sahih بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للكتب المروي في هذا الحديث, ya, berdasarkan kitab di mana hadis itu diriwayatkan. Hunaka sab'u maratib, ya. أعتقد هذا مفهوم إن شاء الله. الآن ندخل إذن ما هو شرط الشيخين. Tadi kan dikatakan ما كان على شرطهما أو ما كان على شرط البخاري أو ما كان على شرط مسلم. إذن ما شرط الشيخين؟ ما شرط البخاري وما شرط مسلم؟ لم يفصح الشيخان عن شرط شرطاه أو عيناه زيادة على الشروط المتفق عليها في الصحيح، لكن الباحثين من العلماء ظهر لهم من التتبع والاستقراء لأساليبهما ما ظنه كل منهم أنه شرطهما أو شرط واحد منهما. Jadi Imam Muslim dan Imam Bukhari dan Imam Muslim itu tidak secara spesifik menyatakan ini syarat-syarat kami. Lam yufsih itu artinya tidak menyebutkan secara jelas, secara langsung. An syartin syaratahu, tentang syarat yang mereka syaratkan, au ayyanahu, atau yang mereka tetapkan, ala syurut al-muttafaq alaiha, yani ziyadatan ala syurut al-muttafaq alaiha fi sahih, di luar syarat-syarat yang memang sudah disepakati untuk sebuah hadis sahih. Ya, syarat-syarat yang ada di ta'rif yang kita baca sebelumnya, yani asyurut al-mustakhlasah min at-ta'rif alladhi qara'na fi ma madha. Ya, jadi di luar syarat-syarat yang sudah disimpulkan dari ta'rif itu, itu Imam Bukhari dan Muslim tidak menyebutkan secara langsung. Lakinnal bahithin minal ulama zahara lahum min at-tatabbu' wal istiqra'. Tapi kemudian ulama-ulama hadis sesudahnya, jadi setelah mereka perhatikan, mereka teliti, mereka telisik uslub dari Imam Bukhari dan Muslim di dalam meriwayatkan hadis, ma'zanna kullu minhum annahu syartuhuma. Mereka menyimpulkan, kayaknya syarat-syarat lain yang disyaratkan oleh Imam Bukhari dan Muslim adalah A, B, C, dan D. Ya, itu mereka dapatkan dari mana? Dari tatabbu, istiqra' dan istiqra'. Ya, dari meneliti hadis-hadis yang diriwayatkan oleh keduanya. Wa ahsanu ma qila fi dzalik, ya, ahsanu ma qila fi dzalik, artinya hal terbaik yang disampaikan oleh ulama tentang syarat Imam Bukhari dan Muslim, annal murad bi syartis syaikhain aw ahadihima, bahwa yang dimaksud dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim atau syarat salah satu dari mereka, an yakunal hadithu marwiyan min tariqi rijalil kitabain aw ahadihima, ya,
hadis-hadis itu diriwayatkan min tariq rijalil kitabain, diriwayatkan melalui sanad atau rijal para perawi hadis yang ada di dalam kitabain. Kitabain apa? Kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Jadi kalau suatu hadis perawinya itu sama dengan perawi yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, nah itu dianggap hadis itu sudah memenuhi syarat, memenuhi syarat Imam Bukhari atau Imam Muslim. Ma'a mura'atil kaifiyah allati iltazamaha asy-syaikhani fi riwayah anhum. Ya, ma'a mura'atil kaifiyah, dengan tetap memperhatikan cara yang sudah diikuti oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam meriwayatkan hadis itu dari rijal sanad tadi, dari para perawi tadi. Jadi yang pertama, para perawinya itu adalah sanad hadis itu sama dengan sanad yang ada dalam kitab Sahih Bukhari atau kitab Sahih Muslim, dengan memperhatikan cara, metode yang digunakan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam meriwayatkan hadis itu dari mereka. Itu yang terkait dengan syartu asy-syaikhain. Thumma ma ma'na qawlihim muttafaqun alaihi. Hadha sami'na an hadha katsiran. Hina naqra al-hadith sawfa najid mathalan muttafaqun alaihi. Ashartu lakum fil bidayah. Idza qala ulama'ul hadith an hadith muttafaqun alaihi. Jadi kalau ada ulama hadis menyatakan suatu hadis itu muttafaqun alaih, famuraduhum ittifaqus syaikhain. Yang dimaksud disepakati itu adalah disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ai ittifaqus syaikhain ala sihhatihi. Artinya ittifaq Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya hadis itu sahih. La ittifaqul ummah, bukan ittifaq umat, tapi ittifaq dua syekh kabir itu. Ittifaq Syekh Bukhari dan Muslim, bukan ittifaq umat secara umum. Illa anna Ibn Salah qala lakinna ittifaq al-ummah alaihi lazimun min dhalik wa hasilun ma'ahu. Tapi Ibn Salah mengatakan lakinna ittifaq al-ummah alaihi lazim, yakni ketika Imam Bukhari dan Muslim sudah muttafaq, sudah muttafiqani, artinya ketika suatu hadis itu sudah muttafaq alaih, sudah disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka ittifaqul ummah alaihi lazim, maka umat pun harus ittifaq di sana. Ya. Jadi hadis-hadis yang muttafaq alaih ya harus diittifaq juga oleh umat, karena umat ngikut aja, ngikut Imam Bukhari dan Muslim. Ya, lazim min dzalik wa hasilun ma'ahu. Ya, itu udah otomatis ketika Imam Bukhari dan Muslim muttafiqani, maka otomatis umat juga harus muttafiq juga. Limadha littifaqil ummah ala talaqqi mattafaqa alaihi bil qabul. Ya. Karena umat sudah sepakat. Sepakat untuk apa? Untuk menerima hadis-hadis yang sudah disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Paham ya alurnya? Jadi ketika Imam Bukhari dan Muslim sudah menyepakati kesahihan suatu hadis, maka umat juga harus sepakat. Kenapa? Karena umat sudah sepakat untuk menerima hadis-hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Littifaqil ummah ala talaqqi. Talaqqi artinya menerima, mattafaqa alaihi bil qabul. Hadis-hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hal yushtarat fi sahih an yakuna azizan? Apakah hadis sahih itu syaratnya dia harus aziz? Apa aziz? Yani an yakuna lahu isnadani. Bahwa hadis itu paling kurang dia memiliki dua sanad. Ya, dua sanad, tidak hanya satu sanad saja. Al-qaulus sahih, pendapat yang sahih tentang hal ini, annahu la yushtaratu fil hadits sahih an yakuna azizan. Ya. Dalam hadis sahih tidak disyaratkan hadis itu harus aziz atau memiliki dua sanad. Limadha? Li'annahu yujad fi sahihain wa ghairihima ahadits sahihah wa hiya gharibah. Karena di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim atau di kitab-kitab lain ada hadis-hadis sahih yang gharibah,
Apa gharibah? Gharibah di sini artinya yang hanya miliki satu sanad saja. Ya, washtarata ba'dul ulama dzalik. Tapi sebagian ulama mensyaratkan itu, paling tidak hadis itu aziz, ya. Washtarata ba'dul ulama dzalik apa ya? Abi Ali al-Jubbani al-Mu'tazili wal Hakim wa qauluhum hadza khilaf mattafaqat alaihi al-ummah. Tapi pendapat mereka itu khilafu mattafaqat alaihi al-ummah. Ya. Itu khilaf, artinya dia menyelisihi apa yang sudah disepakati oleh umat. Apa yang disepakati umat? Laisa bi syartan an yakuna azizan. Jadi hadis gharib pun bisa menjadi hadis sahih. Tidak harus dia minimal aziz, ya. Nanti antum lihat lagi beda antara gharib dan aziz. Ya, aziz itu yang paling tidak ketika di dalam salah satu tabaqahnya ada yang minimal 2. Ya, kalau gharib kan di salah satu tabaqahnya hanya ada satu rawi. Ya. Jadi di salah satu tabaqat hadisnya, entah itu sahabatnya, entah itu tabi'innya, entah itu tabi'ut tabi'innya, sampai ke Imam Bukhari atau Muslim itu ada yang cuma satu, maka itu disebut gharib. Tapi kalau ada yang minimal 2 itu disebut aziz. Taib. Ayuhal ikhwah, bihadza intahayna min al-mawad allati yanbaghi lana qira'atuha fi hadhihi al-maddah. إذن سوف نكتفي بهذا القدر. إذن لا ندخل إلى الحديث الحسن، نكتفي بالحديث الصحيح. Ya. Jadi sampai apa itu? Sampai halaman 56, ya.